Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya, kelas 12. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti pembelajaran melalui daring, virtual. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunyal akhirah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, mari pelajaran ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinah bikulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, hari ini materinya adalah sejarah kebudayaan Islam, yang mana pada materi ini yang kita baca adalah bab rahmat Islam di Indonesia, yang mana pada materi ini terkait dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, yang kita mulai dengan masuk Islam ke Nusantara atau di Indonesia. Anakku semuanya, agama Islam ini masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah, yaitu kira-kira abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dengan rutenya yaitu Arab, yaitu kota Mekah dan Madinah, kemudian melalui jalur Damaskus, jalur Baghdad, kemudian jalur Gujarat, yaitu di pantai barat India, kemudian Sri Lanka, dan ke Nusantara atau Indonesia. Adapun jalur yang kedua yaitu jalur selatan dengan rute Arab yaitu Mekah dan Madinah, kemudian melalui jalur Yaman, kemudian Gujarat, Sri Lanka, dan terakhir di Indonesia atau Nusantara. Catatan para ahli sejarah memperkirakan bahwasanya masuk Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7 dengan bukti-bukti. Yang pertama adalah dalam catatan Marco Polo tahun 1292 tertulis bahwa penduduk di Perlek atau Sumatera mayoritas adalah memeluk agama Islam. Yang kedua, di daerah Pasai yaitu terdapat makam yang bertuliskan tahun 1297 adalah seorang muslim yang bernama Malik As-Soleh. Juga ditemukan pula di Gresik, yaitu di wilayah kota Gresik ditemukan makam yang bertuliskan tahun 495 Hijriah atau 1102 Masehi. Adalah seorang muslimah yaitu bernama Fatimah binti Maimun. Nah, makam ini memang terkenal di kota Gresik, yaitu adalah makam panjang di mana di sana memang ada situs ya makam Islam yang tertulis dengan tahun 1102 Masehi. Berarti adalah merupakan awal pertama ya mayoritas di Inggris itu ada seorang muslimah yang dimakamkan di sana. Juga Profesor Hamka menyimpulkan berdasarkan penelitian bahwa Islam yang berkembang di Indonesia itu berasal langsung dari Arab. Hal inilah dibuktikan dengan adanya catatan sejarah dari Kerajaan Kalingga bahwa ada seorang utusan Arab yang datang untuk meneliti adat masyarakat setempat guna mencari metode dakwah yang paling tepat. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia
adalah agama Islam di Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal perdagangan yang berasal dari India dan menuju ke Cina. Para pedagang kebanyakan tinggal cukup lama di sana, bahkan banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga Muslim. Para pedagang di sana tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, pun mereka berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Puncak penyebaran agama Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama, yaitu yang bernama Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Kemudian agama Islam yang ada di Pulau Jawa, perkembangannya adalah agama Islam masuk ke Jawa itu diperkirakan pada abad ke-12 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai, yang kemudian ditemukannya batu nisan makam Siti Fatimah binti Maimun yang ada di lereng Gresik, yaitu wafat tahun 1102 Masehi. Di mana dapat kita jadikan sebagai patokan bahwasanya kedatangan Islam di Pulau Jawa itu yaitu ada di daerah-daerah pesisir utara pantai Pulau Jawa atau Jawa Timur. Abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya banyak menyimpan bukti-bukti bahwa Islam itu sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa saja. Kalangan raja pun tersentuh dengan ditemukannya banyak batu nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya ada di dekat komplek makam para bangsawan Mojopahit atau di Mojokerto. Yang ketiga adalah untuk masa-masa selanjutnya bahwasanya penyebaran Islam di Pulau Jawa itu dilakukan oleh para ulama atau para mubalik yang kemudian terkenal dengan nama sebutan Wali Songo. Nah, Wali Songo inilah yang ilustrasinya kita gambarkan dengan beberapa foto-foto ilustrasi para Wali Songo seperti Sunan Gresik yang bernama Ainul Yakin, Sunan Ampel bernama Raden Rahmatullah, Sunan Bonang yang kedudukannya berada di Tuban yaitu Raden Maktum Ibrahim, Sunan Derajat ada di makamnya di daerah Lamongan, Sunan Giri ya, Sunan Giri yaitu ada di Gresik yang bernama Ainul Yakin, Sunan Gunung Jati ada di daerah Jawa Barat, tepatnya ada di daerah Gunung Jati, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Sunan Kudus berada di Jawa Tengah, yaitu Raden Said. Sunan Kalijogo ada di Kudus, yaitu di Jawa Tengah, yaitu bernama Raden Syahid, dan Sunan Muria ada di makanya di puncak Gunung Muria yaitu Raden Said. Ya, itu adalah sebagian para Wali Songo yang dikenal dengan julukan Wali Songo. Sebetulnya tidak hanya orang-orang sembilan ini yang berperan aktif menyebarkan Islam, dan sebenarnya banyak sekali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa ini. Tapi yang lebih terkenal adalah nama-nama Wali Songo tersebut yang menjadi bagian dari yang mengenalkan Islam di Pulau Jawa. Dan demikianlah anak-anakku ya pada materi ini ya, saya kira cukup. Kita lanjut nanti pada materi berikutnya karena waktunya terbatas ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Kemudian kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.